Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi permasalahan remaja. Di permasalahan remaja ini ada dimensi perkembangan remaja. Nah, kita ketahui bersama bahwa dimensi perkembangan remaja ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama dimensi biologis, yang kedua dimensi kognitif, yang ketiga dimensi moral, dan yang keempat dimensi psikologis. Langsung saja kita pada pembahasan pertama, yaitu dimensi biologis. Pada saat seorang anak memasuki masa puberitas yang ditandai dengan menstruasi pertama pada remaja putri ataupun perubahan suara pada remaja putra, secara biologis dia mengalami perubahan yang sangat besar. Jadi, pada saat beranjak dewasa, pada remaja putri dia akan mengalami menstruasi pertama. Kemudian pada remaja putra terjadi perubahan suara yang tadinya suaranya nyaring, namun ketika beranjak dewasa suaranya akan berubah menjadi berat dan rendah. Perubahan suara terjadi karena berubahnya ukuran laring saat masih kecil, berukuran kecil. Ketika beranjak dewasa, tentu ukuran laring kita berbeda ketika masih kecil. Nah, pada saat dewasa ini, ukuran laring kita itu akan menjadi lebih besar. Nah, membesarnya ukuran laring ini ditandai dengan adanya jakun di leher yang semakin terlihat. Jadi, ketika teman-teman melihat ada jakun di leher seorang laki-laki atau anak laki-laki, itu menandakan anak laki-laki tersebut sudah beranjak remaja atau sudah beranjak dewasa. Namun ketika teman-teman melihat belum ada jakun di leher seorang laki-laki, maka dia itu menandakan anak tersebut masih dalam tahap anak-anak atau belum pada tahap remaja ataupun dewasa. Yang kedua ada dimensi kognitif. Perkembangan kognitif remaja dalam pandangan Jean Piaget atau seorang ahli perkembangan kognitif merupakan periode terakhir dan tertinggi dalam tahap pertumbuhan operasi formal. Pada periode ini, idealnya para remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan abstrak. Kemampuan berpikir para remaja berkembang sedemikian rupa sehingga mereka dengan mudah dapat membayangkan banyak alternatif pemecahan masalah beserta kemungkinan akibat atau hasilnya. Kapasitas berpikir secara logis dan abstrak mereka berkembang sehingga mereka mampu berpikir multidimensi. Para remaja tidak lagi menerima informasi apa adanya, tetapi mereka akan memproses informasi itu serta mengadaptasikannya dengan pemikiran mereka sendiri. Jadi, teman-teman jika sudah beranjak dewasa, pada masa remaja ketika menerima informasi, teman-teman tidak akan langsung menerima informasi tersebut. Teman-teman akan mencari tahu kebenaran dari informasi yang didapat. Kemudian dari informasi tersebut, teman-teman akan mengevaluasi atau mengolah info tersebut menurut pemikirannya teman-teman. Jadi, jika ada informasi yang masuk, tidak semerta-merta kita langsung menerima. Harus kita ketahui dulu kebenarannya. Harus kita cari dulu kebenarannya, kemudian kita adaptasikan di kehidupan kita. Pada kenyataan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, masih banyak remaja bahkan orang dewasa yang belum mampu sepenuhnya mencapai tahap perkembangan kognitif. Sebagian masih tertinggal pada tahap perkembangan sebelumnya, yaitu operasional konkret, di mana pola pikir yang digunakan masih sangat sederhana dan belum mampu melihat masalah dari berbagai dimensi. Hal ini bisa saja diakibatkan sistem pendidikan di Indonesia yang tidak banyak menggunakan metode belajar mengajar satu arah atau ceramah dan kurangnya perhatian pada pengembangan cara
berpikir anak. Jadi di Indonesia ini sudah diterapkan metode belajar mengajar satu arah atau metode ceramah. Namun kita ketahui bersama bahwa metode belajar mengajar satu arah ini belum efektif. Ini kita bisa buktikan dengan masih banyak remaja-remaja yang menggunakan ketika kita menggunakan metode belajar mengajar ini, belajar mengajar satu arah ini atau ceramah, ini masih belum bisa merubah pola pikir remaja. Masih ada remaja-remaja yang melanggar akan norma-norma yang ada. Nah, kemudian penyebab lainnya bisa diakibatkan oleh pola asuh orang tua yang cenderung masih memperlakukan remaja sebagai anak-anak, sehingga anak-anak tidak memiliki keleluasan dalam memenuhi tugas perkembangan sesuai dengan usia dan mentalnya. Jadi peran orang tua ini atau pola asuh dari orang tua ini sangat berperan dalam pertumbuhan atau perkembangan oleh seorang remaja. Jadi diharapkan kepada orang tua agar mendidik atau membimbing anak-anaknya dengan baik agar pertumbuhan atau perkembangannya itu akan sesuai dengan harapan orang tua. Yang ketiga ada dimensi moral. Masa remaja adalah periode di mana seorang mulai bertanya-tanya mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai dasar bagi pembentukan nilai diri mereka. Para ahli, atau saya pernah dengar ahli, ada Elliot Turiel. Dia menyatakan bahwa para remaja mulai membuat penilaian tersendiri dalam menghadapi masalah populer yang berkenaan dengan lingkungan mereka, misalnya politik, kemanusiaan, perang, keadaan sosial, dan sebagainya. Remaja tidak lagi menerima hasil pemikiran yang kaku, sederhana, dan absolut yang diberikan pada masa mereka selama ini tanpa bantahan. Remaja mulai mempertanyakan keabsahan pemikiran yang ada dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif lainnya. Secara kriteria, remaja akan lebih banyak melakukan pengamatan keluar dan membandingkan dengan hal-hal yang selama ini diajarkan dan ditanamkan kepadanya. Sebagian besar para remaja mulai melihat adanya kenyataan di luar dari yang selama ini diketahui dan dipercayainya. Jadi remaja ini akan mencari hal-hal baru di luar dari pengetahuannya mereka. Jadi ia akan melihat bahwa ada banyak aspek dalam melihat hidup dan beragam jenis pemikiran yang lain. Baginya dunia menjadi lebih luas dan seringkali membingungkan, terutama jika ia terbiasa dididik dalam suatu lingkungan tertentu selama masa kanak-kanak. Nah, kemampuan berpikir dalam dimensi moral pada remaja berkembang karena mereka mulai melihat adanya kejanggalan dan ketidakseimbangan antara yang mereka percayai dahulu dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. Mereka lalu merasa perlu mempertanyakan dan merekonstruksi pola pikir dengan kenyataan yang baru. Perubahan inilah yang seringkali mendasari sikap pemberontakan remaja terhadap peraturan atau otoritas yang selama ini diterima bulat-bulat. Peranan orang tua ini juga sangat menentukan dalam memberikan alternatif jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan oleh putra-putrinya. Orang tua yang bijak akan memberikan lebih dari satu jawaban dan alternatif supaya remaja tidak bisa berpikir lebih jauh dan memiliki yang terbaik. Jadi orang tua ini harus memberikan jawaban yang pasti, yang lengkap, sehingga anak yang mendengarkan jawaban dari orang tua itu tidak akan merasa belum puas. Jadi mereka akan mencari jawaban lain dari luar yang bertentangan dengan apa yang telah kita ajarkan. Jadi orang tua itu harus memberikan jawaban yang sesuai, yang lengkap, sehingga anak-anak akan merasa puas. Yang terakhir adalah dimensi psikologis.
Masa remaja merupakan masa yang penuh dengan gejolak. Pada masa ini, mood atau suasana hati bisa berubah dengan sangat cepat. Hasil penelitian menemukan bahwa remaja rata-rata memerlukan hanya 45 menit untuk berubah dari mood senang luar biasa ke sedih luar biasa, sementara orang dewasa memerlukan beberapa jam untuk hal yang sama. Perubahan mood atau swing yang drastis pada remaja ini seringkali dikarenakan beban pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, atau kalau mahasiswa seperti pekerjaan tugas di kampus. Itu menyebabkan dimensi psikologis atau kegiatan sehari-hari di rumah. Meski mood remaja yang mudah berubah-ubah dengan cepat, hal tersebut belum tentu merupakan gejolak atau masalah psikologis. Jadi teman-teman kadang-kadang merasa hari ini, pada saat ini teman-teman merasa bahwa mood teman-teman itu senang, namun tiba-tiba memikirkan yang lain, ada masalah lain, teman-teman tiba-tiba menjadi marah-marah, menjadi malas melakukan segala sesuatu. Itu merupakan perubahan mood yang tadinya senang, kemudian berubah menjadi emosinya itu keluar marah-marah, kemudian sedih. Itu merupakan perubahan dari mood, adanya perubahan mood. Baik, terima kasih. Itulah materi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.